Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Robi di pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan bicara tentang sistem ekonomi. Nah, langsung saja, apa itu sistem ekonomi? Secara bahasa, sistem ekonomi diartikan sebagai tata cara dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi yang berlaku di masyarakat. Entah itu dari instansi ataupun wilayah swasta yang berpacu pada prinsip tertentu dengan tujuan akhir memperoleh kesejahteraan bersama. Lalu, apa saja macam-macam dari sistem ekonomi tersebut? Kalau kita bicara sistem ekonomi, maka tentu sistem ekonomi akan selalu berbeda antara negara satu dengan negara lain. Di dunia ini ada beberapa contoh dari sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando, yang ketiga sistem ekonomi liberal, pasar atau bebas, dan yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Langsung saja, apa itu sistem ekonomi tradisional? Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan hidup saja. Jadi biasanya sistem ekonomi tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Yang kedua, sistem barter masih digunakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, belum ada pembagian kerja dalam masyarakat. Jadi artinya di sini adalah antara produsen, konsumen, dan distributor masih menjadi satu rumah tangga. Jadi kita tidak bisa membedakan mana yang menjadi produsen, mana yang menjadi konsumen. Dan biasanya di dalam sistem ekonomi tradisional, produsen, konsumen, dan distributor menjadi satu, ya. Kemudian yang berikutnya masih terikat pada tradisi dan kepercayaan setempat. Dan yang terakhir, alat dan teknologi produksi masih bersifat sederhana. Kalau pertanyaannya begini Pak Robi, apakah masih ada di dunia ini negara yang masih menganut sistem ekonomi tradisional? Jawabannya adalah mungkin tidak ada. Tapi bisa saja ekonomi tradisional itu diterapkan pada satu kelompok masyarakat tertentu. Misalkan di Indonesia masih ada beberapa suku di Indonesia masih menggunakan sistem ekonomi tradisional karena akses keterbatasan dengan peradaban modern mengakibatkan mereka tidak memperoleh akses yang baik terkait dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, sehingga mereka masih bisa dan mengandalkan dari alam. Nah, beberapa suku Indonesia, sehingga itu bisa dikatakan sebagai contoh real dari sistem ekonomi tradisional. Lanjut, berikutnya adalah sistem ekonomi komando. Artinya sistem ekonomi yang seluruh kegiatan perekonomiannya diatur oleh pemerintah, baik itu pengolahan sumber daya alam, produksi oleh pemerintah, dan didistribusikan juga kepada masyarakat. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat atau komando adalah individu atau kelompok tidak dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, semua alat dan sumber daya ekonomi dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Yang keempat, hak dan kebebasan individu tidak diakui oleh negara. Dan yang terakhir, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diterapkan dan diatur dalam atau oleh pemerintah. Jadi kalau melihat dari ciri-ciri tersebut, tentu sistem ekonomi komando ada kelemahan dan kelebihannya. Kelemahan dari sistem ekonomi komando adalah bahwa masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam menguasai sumber daya ekonomi, jadi dibatasi oleh pemerintah. Yang kedua, inisiatif masyarakat untuk menciptakan atau berkreasi itu tidak berkembang, ya, karena semuanya diatur oleh pemerintah. Itu salah satu beberapa kelemahan ya dari sistem ekonomi komando. Kalian bisa akses atau kalian bisa mencari literatur dan sumber yang lain terkait dengan kelemahan sistem ekonomi komando. Disebutkan saja dan dilengkapi. Yang kedua, kalau kelebihannya dari sistem ekonomi komando adalah pemerataan pendapatan akan lebih mudah dilakukan oleh pemerintah karena semuanya dikuasai oleh pemerintah, sehingga akan mengetahui di mana masyarakat yang perlu dibantu atau bagaimana kebijakannya untuk memeratakan pendapatan itu bisa tepat sasaran. Dan yang berikutnya, dengan adanya atau penerapan sistem ekonomi komando biasanya
perekonomian lebih stabil sehingga jarang terjadi krisis ekonomi. Itu hanya 2 dari beberapa kelebihan dari sistem ekonomi komando. Kalian bisa cari literatur lain, contoh lain dari kelebihan sistem ekonomi komando. Selanjutnya, itu adalah salah satu contoh ya, negara yang menerapkan sistem ekonomi komando adalah North Korea. Silakan diakses, silakan dicari bagaimana penerapan sistem ekonomi komando di negara Korea Utara ya. Anda boleh searching, googling, dan kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan Korea Utara dan penerapan sistem ekonomi komandonya. Lanjut, berikutnya adalah sistem ekonomi pasar, atau bisa dikenal dengan liberal, atau dikenal dengan bebas, atau dikenal dengan kapitalis ya. Nah, sistem ekonomi pasar artinya adalah seluruh kegiatan perekonomian diserahkan pada mekanisme pasar, sehingga campur tangan pemerintah hampir tidak ada, atau bahkan tidak ada. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, ini ada ciri-ciri yang Pak Robi tampilkan di sini. Yang pertama, setiap individu atau swasta bebas menggunakan barang atau jasa yang dimiliki. Yang kedua, segala bentuk aktivitas ekonomi dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh masyarakat. Berikutnya, pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar dan pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Nah, terakhir, terjadi persaingan yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Nah, pastinya kalau sistem ekonomi liberal juga ada kelemahan dan kelebihan. Nah, kita lihat dulu dari kelemahannya. Sistem ekonomi liberal memiliki beberapa kelemahan atau keburukan. Yang pertama adalah terjadi gap antara kaya dan miskin atau pemilik modal atau yang tidak memiliki modal. Kemudian akan terjadi eksploitasi tenaga kerja. Kemudian ada munculnya monopoli dalam perekonomian dan sulit melakukan pemerataan pendapatan. Itu adalah beberapa dari kelemahan dari sistem ekonomi liberal. Selanjutnya, kelebihan dari sistem ekonomi liberal adalah karena terjadinya persaingan yang ketat, maka akan memunculkan produk berkualitas tinggi. Ya, kalau persaingannya ketat, maka produk yang berkualitas akan muncul. Yang kedua adalah terjadi efisiensi dalam proses produksi. Itu Pak Robi hanya berikan contoh 2 saja. Anda bisa mencari ya kelebihan lain dari sistem ekonomi pasar. Jangan hanya terputus atau jangan hanya menyebutkan nanti apa yang disampaikan Pak Robi, karena ada beberapa hal lain yang barangkali bisa dilengkapi begitu ya. Jadi itu sedikit dari kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, contohnya ini ada satu contoh di sini gambar itu White House. Saya kira kalian sudah paham ya. White House itu di USA, United States ya, of America. Salah satu contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal adalah Amerika Serikat. Lanjut. Kemudian mengenal sistem ekonomi campuran. Nah, ini bagaimana sistem ekonomi campuran itu? Jadi sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi di mana campuran antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, cirinya adalah merupakan gabungan dari 2 sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Kemudian barang, modal, dan sumber daya yang vital bagi kebutuhan masyarakat dikuasai oleh pemerintah. Kemudian peran pemerintah dan swasta berimbang. Dan yang terakhir adalah pemerintah dapat mengintervensi dalam membuat peraturan, kebijakan fiskal, moneter, serta membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Nah, contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran adalah siapa? Mungkin hampir sebagian besar negara di dunia adalah pengaruh sistem ekonomi campuran. Jadi dia tidak melepas seluruhnya kegiatan ekonomi ke pasar, juga tidak mengekang pihak swasta untuk terlibat lebih aktif dalam kegiatan ekonomi. Nah, mungkin Indonesia adalah salah satu contoh ya, walaupun kita memiliki pedoman yang lain, yaitu adalah sistem ekonomi Pancasila, tapi secara garis besar Indonesia adalah pengaruh sistem ekonomi campuran. Sebagian masih dikuasai oleh pemerintah dan sebagian sudah diserahkan ke swasta.
Lewat mana? Lewat investasi, penanaman modal. Ini sudah terjadi ya, sudah terjadi di Indonesia. Nah, kemudian sistem ekonomi campuran pastilah memiliki kelemahan dan kelebihan. Apa itu kelemahan dan kelebihannya? Jadi, kelebihan dari sistem ekonomi campuran adalah yang pertama, sektor industri biasanya yang dikelola oleh perusahaan swasta itu mendapat izin dari pemerintah. Dan yang terjadi saat ini adalah kebanyakan karena swasta itu lebih mementingkannya adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya sehingga akan terjadi efisiensi biaya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengurangi beban pemerintah dalam menentukan kebijakan, peraturan, dan pengaruh dalam menentukan produksi dan distribusi barang maupun jasa. Jadi karena sebagian besar sebagian dikelola oleh pemerintah dan sebagian yang lain dikelola oleh pihak swasta. Terus kelebihan yang ketiga adalah pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur pasar dan menindak praktik penyalahgunaan kekuatan monopoli seperti mencegah kenaikan harga yang berlebihan. Jadi misalkan itu terjadi kelebihan atau kenaikan harga secara agregat, maka pemerintah bisa menerapkan kebijakan fiskal ya dengan mengatur di operasi pasar, dengan mengatur atau menerapkan intervensi kepada pasar. Terus selain yang tiga itu adalah pemerintah berhak memberlakukan sistem perpajakan terhadap produksi yang barang dan jasa. Nah, ini adalah lebih elegan. Jadi pemerintah juga berhak memberlakukan pajak ya, yang harus dibayar oleh produsen atas barang dan jasa. Dan yang berikutnya mungkin adalah terciptanya pemerataan pendapatan ya, sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan. Kekurangannya adalah yang pertama, tidak ada kejelasan dan peraturan tentang seberapa besar pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Jadi nggak ada batasannya berapa besar sih pengaruh pemerintah terhadap perekonomian, ya kita nggak bisa mengukur. Yang kedua, perluasan kebijakan fiskal bisa berimbas pada semakin sulitnya pendapatan atau mendapatkan pinjaman dari pemerintah. Terus yang terakhir adalah banyaknya kekuatan pasar akan menyebabkan munculnya ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya dalam mengolah sumber daya. Jadi itu anak-anak beberapa kekurangan dan kelebihan dari sistem ekonomi campuran. Selanjutnya, bagaimanakah dengan Indonesia? Indonesia memiliki pandangan yaitu dengan menerapkan sistem perekonomian Indonesia, yaitu demokrasi ekonomi. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Jadi kalau di Indonesia, produksi diusahakan sebagai usaha bersama untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran ya. Jadi intinya produksi itu tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran. Yang kedua, setiap masyarakat bebas berusaha tetapi dalam batas dan memenuhi syarat yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, sebagian besar produksi masyarakat merupakan usaha swasta atau individu yang diatur oleh mekanisme harga dan pasar. Dan yang terakhir, perusahaan negara menguasai sektor ekonomi vital bagi hajat hidup orang banyak seperti listrik dan air. Apakah benar-benar terjadi? Anda boleh dilihat di realita kenyataan yang terjadi. Tidak semuanya ya, tidak semuanya. Lanjut, berikutnya adalah dasar-dasar perekonomian Indonesia. Nah, apa saja sih dasar-dasar perekonomian Indonesia? Ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah kekeluargaan. Yang kedua adalah kerjasama. Ketiga gotong royong, dan keempat adalah keadilan. Yang terakhir adalah kemandirian. Nah, dari nilai-nilai perekonomian Indonesia ini, Pak Robi ingin menyampaikan, memberikan tugas untuk kalian. Silakan dicari ya, apa makna dari nilai-nilai tersebut bagi perekonomian Indonesia. Kemudian bagaimana realita implementasinya? Jawab pertanyaan ini via Google Classroom. Deadline-nya hari ini. Dan insya Allah Classroom sudah Pak Robi sediakan. Lanjut, dampak demokrasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia apa saja kah? Nah, ini dampak demokrasi ekonominya bisa kita lihat. Yang pertama itu ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, kalau kita bicara tentang dampak positifnya sudah jelas,
Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting vital dikuasai oleh negara, itu sama yang termuat dalam pasal 33 ya. Yang ketiga, warga negara bebas memilih pekerjaan yang dikendaki. Dan yang terakhir adalah potensi inisiatif dan daya kreasi warga negara dikembangkan sepenuhnya selama tidak merugikan masyarakat. Ini dampak positifnya dari demokrasi ekonomi. Selanjutnya, dampak negatifnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ekonomi modern dan tradisional berjalan secara tidak seimbang. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah untuk mengawasi perekonomian masih lemah. Yang ketiga, terdapat monopoli atas sumber produksi. Keempat, muncul korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, anak-anak, itulah penjelasan dari sistem ekonomi yang ada di dunia dan di Indonesia khususnya. Tentu ada banyak hal yang sekiranya belum lengkap dari apa yang Pak Robi jelaskan. Maka dari itu, silakan browsing dan cari ya. Mungkin ada banyak pertanyaan, silakan dirangkum pertanyaannya. Pada pertemuan selanjutnya kalian bisa menanyakan detail dan apa saja yang menjadi pertanyaan dari kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.